Dunia baru saja dikejutkan oleh kabar mencengangkan, 30.000 tentara Israel menyerah. Judul-judul mencuat seperti kobaran api di tengah malam. Grup-grup WhatsApp ramai. TikTok mendadak banjir konten heroik, dan YouTube dibanjiri narasi penuh kemenangan. Sebagian besar umat muslim menyambutnya sebagai tanda kemenangan moral. Klaim ini seolah datang dari langit, dramatis, membakar semangat, dan terasa seperti karma instan. Tapi, ketika kita buka satu persatu tabirnya, fakta tak selalu secantik judul. Klaim ini tidak berasal dari laporan medan tempur, bukan dari pengakuan Hamas, bahkan bukan dari dokumen militer lawan. Di tengah penderitaan rakyat Palestina, munculnya kabar kekalahan mental Israel terasa seperti angin segar. Tapi disinilah letak bahayanya. Ketika harapan mengalahkan verifikasi. Klaim soal 30.000 tentara menyerah ternyata hanya serpihan dari laporan yang jauh berbeda konteksnya. Dan lebih mengagetkan lagi, klaim ini bersumber dari militer Israel sendiri. Bukan soal penyerahan senjata, tapi soal kelelahan mental. Ini adalah awal dari teka-teki besar yang akan kita bongkar secara perlahan. Bukan untuk menyejukkan satu pihak, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam teriakan. Tidak ada siaran pers dari Hamas, tidak ada video tentara Israel menyerahkan senjata, tidak ada peristiwa dramatis di garis depan. Namun dunia digital dibanjiri klaim, Israel lumpuh, ribuan tentaranya menyerah. Sumber aslinya adalah laporan resmi dari militer Israel sendiri yang dirilis pada akhir 2023. Isinya menyebutkan, lebih dari 30.000 tentara Israel mengalami gangguan psikologis dan mengakses layanan bantuan mental sejak dimulainya perang di Gaza. Angka itu nyata, tapi maknanya bukan menyerah. Mereka tidak menurunkan senjata di hadapan musuh. Mereka tidak membelot. Mereka hanya mengaku lelah. Lelah secara mental, bukan militer. Bayangkan seorang tentara, tubuhnya terlindung rompi baja, senjatanya penuh peluru. Tapi setiap malam, ia tak bisa tidur. Setiap bunyi kecil membuatnya gemetar. Setiap wajah anak kecil yang terbunuh menghantui pikirannya. Inilah realita puluhan ribu tentara Israel sejak operasi darat dimulai di Gaza. Mereka tidak tertembak, tapi jatuh karena beban batin yang terlalu berat. Sumber militer menyebut, lebih dari 30.000 tentara menghubungi hotline mental sejak Oktober 2023. Gejalanya beragam, insomnia, panik, ketakutan ekstrim, bahkan percobaan bunuh diri. Mereka bukan menyerah pada Hamas, mereka menyerah pada pikiran mereka sendiri. Di balik statistik itu, ada kisah manusia, ada prajurit muda yang pulang ke rumah tanpa senyum, ada ibu yang memeluk anaknya yang kini pendiam, dan ada psikolog militer yang kewalahan menerima curhatan yang datang tak henti. Sayangnya, media sosial jarang menyorot ini. Karena trauma tak bisa difilmkan, luka mental tak berdarah, tapi menghancurkan perlahan. Inilah sisi perang yang jarang dibicarakan. Itulah sisi lain perang. Tidak semua luka harus berdarah untuk membunuh. Ada luka yang sunyi, tapi mematikan dari dalam. Perang ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Gaza hancur, ribuan warga sipil gugur. Tapi di sisi lain, Israel pun tidak utuh. Puluhan ribu tentara kini membawa luka mental yang tak sembuh oleh waktu. Keluarga mereka ikut menanggungnya. Anak-anak melihat ayah mereka berubah menjadi pendiam. Istri menyaksikan suami tak lagi tertawa. Di rumah, bayang-bayang perang tak pernah benar-benar hilang. Ini bukan kemenangan, bukan juga kekalahan, tapi pengingat bahwa dalam perang panjang seperti ini, tak ada pihak yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah korban fisik, dan korban jiwa. Mudah bagi kita membenci, apalagi jika lawan terlihat begitu kuat, begitu kejam, begitu dominan. Tapi di balik baju zirah itu, ada manusia. Manusia yang bisa lelah, bisa takut, bisa goyah.
Ketika seorang tentara Israel bicara pada terapisnya, ia bukan lagi penjajah di mata kita. Ia menjadi cermin dari dampak perang yang menghancurkan semua sisi. Bukan berarti kita membenarkan penjajahan, tapi kita diajak melihat satu lapis lebih dalam, bahwa perang bukan hanya soal strategi dan senjata, tapi juga tentang manusia yang hancur, bahkan sebelum peluru terakhir dilepaskan. Tentara Israel yang menghubungi layanan psikologis bukan berarti mereka lemah. Mereka hanya manusia yang mulai retak. Mereka tidak menyerah pada Hamas. Mereka menyerah pada beban moral dan rasa bersalah. Sebagian dari mereka mungkin terpaksa ikut perang. Sebagian mungkin menyaksikan hal yang bahkan tak bisa mereka ceritakan kembali. Dan meskipun mereka berada di sisi yang menindas, kita tetap punya pilihan untuk melihat sisi manusia dalam tragedi ini. Karena kemanusiaan tidak berpihak. Ia ada atau tidak ada sama sekali. Dan bila kita tak bisa melihat musuh sebagai manusia, maka perang tak akan pernah benar-benar berakhir. Kini kita tahu, tentara itu tidak menyerah, tapi mereka terluka secara batin. Dan luka itu seharusnya bukan untuk dirayakan, tapi untuk direnungkan. Apa gunanya kemenangan jika yang tumbuh adalah dendam? Apa gunanya klaim besar jika yang tumbuh adalah kebohongan? Dunia telah cukup penuh dengan kebencian, dengan peperangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, mungkin saatnya kita memilih jalan yang berbeda. Bukan jalan propaganda, bukan jalan sensasi, tapi jalan yang lebih sunyi, namun lebih abadi, jalan kejujuran. Karena hanya dengan kejujuran, kita bisa menumbuhkan pemahaman, dan dari pemahaman, tumbuhlah harapan. Harapan bahwa suatu hari, tiada lagi yang perlu menyerah, tiada lagi yang perlu menembak, tiada lagi yang perlu mati demi tanah dan ego. Yang tersisa hanyalah mereka yang hidup bersama di tanah yang damai, simbol perdamaian untuk Palestina, untuk Israel, untuk dunia.